via online Paroki Roh Kudus Surabaya. Ada sukacita? Pasti dong. Dan semangat ya. Hari ini kita mau ngapain ya, Dek? Pastinya kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ada puji-pujian dan aktiviti. Ayo adik-adik, mari kita dengar puji-pujian dulu. Kita berdoa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah kami terima. Berkatilah kiranya segala hasil karya kami sebagai pujian dan syukur kepadamu, serta pujian atas segala berkat dan rahmat agar datanglah kerajaan-Mu di tengah kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air,
tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti baik-baik kan? Tadi kita sudah mendengar bagaimana penginjil Markus berbicara tentang seorang tokoh. Siapakah dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini muncul untuk apa? Dia muncul untuk meminta kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus yang akan datang kepada kita, yang datang untuk tinggal bersama kita, menebus dosa-dosa kita, dan menyelamatkan kita semua. Lalu tadi, Yohanes meminta kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara bertobat dan meminta pengampunan dari Allah. Dengan pertobatan ini, hati kita menjadi murni, menjadi bersih, sehingga Allah bisa tinggal di dalam hati kita masing-masing dan kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi bagi adik-adik, kalau selama ini adik-adik sudah berbuat salah terhadap teman-teman, terhadap ayah dan ibu, sebaiknya meminta maaf dan saling mengampuni ya. Kalau kita mengampuni sesama dan memaafkan mereka, maka Allah juga akan mengampuni dan memaafkan kita. Apalagi kita semua ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita harus saling mengampuni dan mengasihi agar Allah juga bisa mengampuni kita. Jangan berpikir bahwa saya ini saja adalah anak Allah dan yang lain bukan anak Allah, sehingga saya berhak memperlakukan mereka seenaknya saja. Itu keliru. Atau mungkin ada yang berpikir, oh seperti Romonya ini, kulitnya agak gelap dan rambutnya keriting, jadi dia bukan anak Allah, sehingga jangan mendengarkan dia. Jangan adik-adik, hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, mari sesuai dengan pesan Santo Yohanes Pembaptis hari ini, kita hendaknya mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam hidup kita dan hati kita masing-masing. Dan dengan jalan pertobatan dan saling mengampuni, maka hati kita sungguh akan menjadi tempat yang indah bagi Allah untuk tinggal dan berdiam di dalamnya. Dan nanti kita akan memperoleh keselamatan dari Allah sendiri. Lalu, untuk mempermudah adik-adik agar bisa mengingat sabda Tuhan pada hari ini, maka Romo akan memberikan ayat emas untuk adik-adik semua. Dan ayat emas itu adalah, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nanti kalau lupa, adik-adik bisa melihatnya di dalam kitab suci. Oke, sekali lagi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Semoga apa yang Romo sampaikan ini bisa membantu adik-adik semua untuk hidup baik sebagai anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, sekian dulu. Sampai jumpa. Terima kasih ya, dan Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas ular tangga. Paket yang adik-adik terima ada satu papan ular tangga, kemudian ada pola dadu, ada 4 pola bidang, dan 1 alas dadu. Nah, alat-alat lain yang perlu kalian siapkan ada gunting, ada lem uhu, dan ada double tape. Nah, kita mulai ya adik-adik.
gunting dadunya dulu ya adik-adik. Gunting sesuai garisnya ya. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nah, kemudian kita lipat masing-masing garis itu, termasuk yang garis kecil ini ya, dilipat juga. Nah, setelah dilipat semua, kita beri double tape, atau kalau tidak punya double tape bisa pakai lem bubu ya adik-adik. Nah, kita rekatkan satu persatu sampai menjadi dadu. Nah, setelah dilipat hampir selesai. Nah, sudah jadi adik-adik dadunya. Nah, taruh dulu Kak Cis. Sekarang kita lanjutkan dengan memotong didaknya. Didaknya ada 4. Nah, kita gunting dulu Kak Cis. Nah, ini permainan untuk 2 orang ya adik-adik. Kalau ini ada 4, kalian simpan ya yang 2 buat cadangan. Gunting juga sesuai garis ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Jangan sampai salah potong. Nah, setelah itu kita lipat. Bagian yang biru kita lipat ke depan. Kemudian kita lekatkan dengan alasnya. Kita lekatkan dengan lem dulu Kak Cis. Nah, jadinya seperti ini. Jadi dia bisa berdiri tegak ya. Bisa buat kita main. Nah, sekarang didaknya sudah jadi Kak Cis. Sekarang kita main yuk. Ayo, saya duluan ya. Ya, oke. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Naik ya Kak Cis. Nah, tapi ada pertanyaan nih. Apa saja lambang Roh Kudus? Nah, nanti kalau adik-adik naik sampai di tempat yang ada pertanyaannya, adik-adik jawab ya sambil direkam. Nah, sekarang kita lanjut Kak Cis. Nah, sekarang aku ya ini ya. Wah, kakak-kakak seru sekali ya mainnya. Nah, adik-adik jangan lupa upload video permainan kalian ke Instagram dengan hashtag Ular Tangga Biak Roh Kudus, dan jangan lupa juga untuk tag @IG Biak Roh Kudus. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan kreativitas bersama. Sebelum pamit, kakak-kakak mau ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan selalu ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, biar hari ini sudah selesai. Sebelum berpisah, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kegiatan biak hari ini. Semoga apa yang kami terima dalam biak hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau selalu berjaga-jaga dalam menanti kedatangan-Mu dan mempersiapkan diri menyambut kelahiran-Mu bersama keluarga kami. Bimbinglah kami dalam melakukan niat-niat baik kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang